Haleluya. Ulangan 23. Orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Ayat 1. Orang yang hancur buah pelitnya atau yang potong kemaluannya janganlah masuk jemaah gereja. Ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Ayat 4. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalanan keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutuknya engkau. Ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Amin. Ayat 6. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. 7. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menanggapi keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. 8. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Ayat 9. Ketahiran perkemahan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Ayat 10. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh suatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan. Janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Amin. Ayat 11. Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. 12. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. 14. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. 15. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Amin. 16. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu yang dirasanya baik, janganlah engkau menindas dia. Menentang persundalan di tempat kudus. 17. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. 18. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Janganlah memungut bunga dari seorang saudara sebangsa. 19. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. 20.
Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dengan segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Amin. Tentang Nasar 21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. 22. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. 23. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau menasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. 24. Dari hal memetik buah anggur dan bulir gandum di tanah orang lain. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. 25. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Amin. Ulangan 24 tentang perceraian. 1. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapati ia yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Ayat 2. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai yang menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati. 4. Maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia sekembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ayat 5. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang, atau dibebankan sesuatu pekerjaan 1 tahun lamanya. Ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya, dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Amin. Ibu Saryana dibuka mic-nya, Bu. Dibuka dulu mic-nya ya. Ibu Saryana sekarang ulangan 24 ayat 6 sampai 10. Oh, mati lagi. Ya, Ya, Bu. boleh. Maaf, Lanjut. Bu. Tentang melindungi sesama manusia. Ayat 6. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadaian, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadaian. 7. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. 8. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka, haruslah kamu lakukan dengan setia. 9. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk
ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Amin. Lanjut, Ibu Amin. Lina. 11. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. 12. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. 13. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau, maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. 14. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. 15. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenal engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Amin. Ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Kedua, janganlah engkau memperkosa orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. 18. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu juga di Mesir, dan engkau disebut Tuhan Allahmu. Dari sana itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. 19. Apabila engkau menuai di orang asing, menuai di ladangmu, lalu terlupa seberas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. 20. Apabila engkau mengaku pohon zaitun dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. 21. Amin. Amin. Ya, amin aja. Ya. Lanjut. Bu Linda. Ada Linda di unmute. Ya, makasih Bu Joli. Saya lanjut ulangan 24 ayat 21. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. 22. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan ini. Ulangan 25. Menentang kekerasan yang sewenang-wenang. 1. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Ayat 2, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah deras setimpal dengan kesalahannya. Ayat 3, 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Amin. Sampai 5, Kak. Sampai 5. Ya. Ayat 4, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Ayat 5, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Amin. Ya, Bu Desi. Ayat 6. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. 7. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya,
maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. 8. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, 9, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. 10. Dan di antara orang Israel, namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Amin. Ulangan 25 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Larangan berbuat biadab. 11. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Sukatan dan timbangan yang besar. 13. Janganlah ada yang benar, 11. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. 14. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. 15. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. 16. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Amalek harus dihapuskan. 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. 19. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Amin. Lanjut Bu Pita di Kisah Para Rasul 22. Ya. Kisah Rasul 22. Bentar. Paulus berbicara kepada orang Yahudi, ayat 1. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ayat 2, ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, ayat 3, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah seperti kamu semua pada waktu ini. Ayat 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ayat 5. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ,
dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Amin. Ayat 6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. 7. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? 8. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. 10. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahu kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Amin. Ayat 11. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalanku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. 12. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. 13. Dia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. 14. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Amin. 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. 17. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. 18. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. 19. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat dan yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. 20. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Amin. 21. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. 22. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, lenyahkanlah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Di dalam markas 23, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. 25. Tetapi ketika Paulus dilentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Amin. Ayat 26, mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak kau perbuat? Orang itu warga negara Rom. 27, maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Ayat 28, lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu
aku beli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Ayat 29, maka mereka yang harus menyesat dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut. Setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Paulus di hadapan mahkamah agama. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan hari ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapnya kepada mereka. Amin. Ibu Saryana, pasal 23. Rasul 23 kan? Kisah Rasul 23 kan? Iya, betul. Maka sebentar ya. Kisah Rasul 23 ayat 1. Sebentar. Lari. Kisah Rasul 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota mahkota agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus, menampar mulut Paulus. 3. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah, aku menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." 4. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." 5. Jawab Paulus, "Hai saudara-saudaraku, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Amin. 6, ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." 7. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. 8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. 9. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. 10. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut. Kalau mereka dan mengoyak-ngoyak Paulus, karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawa ke markas. Amin. Ayat 6. 11. Ayat 11. 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu,
Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Komplotan orang-orang Yahudi. Ayat 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. 13. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. 14. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. 15. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu. Seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Amin. Bu Linda, di-unmute. Di-unmute mic-nya, ya. Ya, baik, terima kasih Bu Joli. Saya lanjut dengan ayat 16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Ayat 17, lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. 18, perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. 19, maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kuberitahukan kepadaku? 20, jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu, supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Amin. Ayat 21, akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. 22. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Paulus dipindahkan ke Kaisarea. 23. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. 24. Sediakan juga beberapa Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah ia dengan selamat kepada wali negeri Felix. 25. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Amin. Ibu Gabriel, ya. Ya. Kisah Rasul 23 ayat 26. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. 27. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. 28. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwanya dia, aku menghadapkannya ke Mahkamah Agama mereka. 29. Ternyatalah bagiku bahwa ia didaknya
Dakwa. Didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. 30. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Amin. 31. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. 32. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. 33. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negara serta menyerahkan Paulus kepadanya. 34. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu. Bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Amin. Baik ibu-ibu, kita sudah membaca firman, kita akan bersatu dulu sejenak.
Baik, ibu-ibu, ya kita sudah baca 5 pasal. Seperti biasa ya di Perjanjian Lama masih juga mengenai aturan-aturan ya. Nah, kalau di sini sudah aturan yang berbeda di eh, pasal sebelumnya. Di sini kita sudah membaca bagaimana aturan mengenai ini tadi ya. Tiba-tiba tadi Bu Pita langsung membaca langsung buah pelir ya Bu ya. Saya langsung kok langsung yang dibaca pertama mengenai buah pelir itu ya. Nah, di situ termasuk juga mengenai perceraian dan menikah dengan saudara ya. Jadi kita bisa mengulang tadi sudah membacanya, lalu kisah para rasul bagaimana di 22 dan 23 itu di situ Paulus bersaksi ya bagaimana dia bisa mengikuti Yesus dan ada rencana-rencana untuk membunuh Paulus ya. Silakan bisa dibuka mungkin oleh Ibu Pendeta, Ibu Martence, lalu boleh ibu-ibu yang lain, boleh bersaksi, juga boleh sharing rema atau pembelajaran apa yang didapat saat kita membaca 5 pasal baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Silakan. Atau Bu Linda mau memulai? Bu Pita? Saya coba ya, Bu. Yuk. Kisah para Rasul 23 ayat ini berapa ya? 35. 35. Ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Kalau kita lihat ya Paulus di sini ditahan ya karena Paulus ini benar-benar dituduh ditahan dan mereka memang apa ya, para orang Yahudi yang 40 orang tadi bersepakat ingin membunuh dia. Jadi Felix sebagai gubernur ini ya, gubernur Roma ini ya masih coba menahan dia, menunggu bahwa yang ahli yang saksi ahli yaitu orang Yahudi itu yang pengen membunuh dia. Begitulah Paulus ini mendapat apa ya, perlindungan yang spesial dari Tuhan. Karena saya lihat dari sini bahwa dengan cara Tuhan untuk menyelamatkan Paulus ini dengan apa? Dengan dia ditahan di penjara gitu agar dia tidak dibunuh. Jadi kadang-kadang ketika kita melihat kok Tuhan jahat ya, padahal sebenarnya di balik tindakan Tuhan itu Tuhan punya rencana. Sama seperti sama Paulus ini, Tuhan punya rencana untuk melindungi dia. Dan kenapa Paulus ini dapat kehormatan dia di penjara di istana Herodes? Karena dia penduduk Roma ya. Dia kependudukannya itu kependudukan Roma. Dia mendapat mendapat perlindungan ditahan di istana Herodes, karena kalau tidak di istana Herodes itu penjaranya itu bobrok ya, tapi kalau di istana Herodes ini masih lumayan lah untuk Paulus. Jadi saya lihat di sini bagaimana Tuhan menjaga Paulus, satu supaya dia tidak dihukum dengan Paulus itu ditahan. Begitu Bu Joli. Baik, terima kasih Bu Pita ya. Jadi memang ibu-ibu itu kerap loh terjadi di dalam diri kita ya. Tanpa kita sadari, tadi seperti Bu Pita bilang ya, saya catat yang penting untuk kita ketahui bahwa cara Tuhan menyelamatkan, cara Tuhan menyelamatkan Paulus yaitu dengan cara di penjara. Kita tanpa kita sadari pun sebenarnya kita pasti pernah mengalami ya. Kita pikir itu adalah satu musibah, tapi sebenarnya tidak. Ya, selalu contoh begini, saya ada melihat gitu ya di satu media sosial. Ada seorang, jadi ini ada sepasang kekasih sedang berjalan di jalan raya gitu. Terus tiba-tiba ada laki-laki besar sangar
itu menghampiri mereka terus seperti pegang tiba-tiba mereka tuh kayak terjok kayak di apa sorok gitu ya kan jatuh tuh wah udah marah nih pasangan kekasih itu ya kan nggak tahu taunya apa nggak tahu taunya si bapak yang tampang sangar itu tuh berusaha menyelamatkan kayak ada apa itu tiang yang mau jatuh itu loh. Tiang eh, apa sih namanya nih? Kayak listrik, tiang listrik di mana tempat mereka mau jalan itu sudah mau roboh, cuman mereka tidak tahu dipikir sama. Jadi sudah mau terjadi perkelahian. Nah, ketika mereka sudah terjorok jatuh ke sana, itu jatuhlah eh, tiang listrik itu tepat di mana mereka berjalan. Nah, itu kita tidak tahu kan kita pikir kita yang kena yang mengalami kekerasan itu kita pikir ini Bapak kurang ajar banget nyorok-nyorok kita gitu. Ternyata di balik itu apa? Kita terselamatkan. Coba seandainya tadi Bapak itu tidak peduli. Pasti ini dua orang kan sudah kena tiang tiang listrik yang besar dan kita tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Tetapi dia disorok, dijatuhkan, maksudnya itu sebenarnya untuk menyelamatkan, tapi mereka tidak sadar ya. Mungkin dipikir mereka ya, kayak misalnya saya bisa aja, saya pikir mungkin ini perampok kah, atau orang mabuk kah, atau apakah. Tapi ternyata apa? Nyawa saya diselamatkan. Seperti itu ya. Banyak hal-hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita ya. Saya percaya lah ya. Saya juga pasti pernah ngalamin ya, pernah mengalaminya apa? Mengalami cuman tidak menyadari bahwa kadang-kadang mengalami musibah, diizinkan mengalami musibah, tapi sebenarnya di balik musibah itu ada maksud Tuhan yang luar biasa ya. Kita tuh diselamatkan dalam tanda petik gitu ya, seperti si Paulus. Kesannya di dalam penjara tuh kayak eh, musibah gitu ya, tapi sebenarnya itu cara Tuhan untuk menyelamatkan si Paulus gitu ya, ibu-ibu ya. Baik, silahkan. Ada yang lain mungkin mau sharing rema. Oh ya tadi Bu Martence. Silakan Bu. Maaf, betul tadi saya terlempar. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Ya. Oke, ada satu yang saya dapat waktu kita membaca Kisah Para Rasul. Sejak kemarin itu saya terkesima dengan Paulus, di mana dalam keadaan ia tertekan, ditekan, tapi dia tetap berintegritas. Dia tetap menjaga integritas sebagai pengikut Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan ini jadi apa ya? Jadi pelajaran bagi saya. Lalu saya bertanya dalam diri saya, apakah saya pun bisa demikian seperti Paulus? Ketika saya ada dalam tekanan, saya ada dalam masalah, apakah saya tetap berintegritas kepada Tuhan? Itu yang saya dapat dari dari Kisah Para Rasul. Kemudian ya kalau dari Keluaran, saya mendapatkan kita belajar untuk adil kepada sesama, mengasihi sesama, dan sebenarnya kita sama di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi saya mau bilang ibadah itu adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Itu yang ibadah kita yang sesungguhnya. Itu saja Bu Joli, terima kasih Bu Ibu. Iya, baik. Terima kasih ya, Bu Martence ya. Soal tadi itu, ketika dalam keadaan tertekan, masihkah kita bisa menjaga integritas kita? Masihkah kita bisa atau mampu menjadi seorang yang loyal? Itu ya, ketika seseorang ditekan. Banyak loh, kadang-kadang pelayan Tuhan itu atau hamba Tuhan itu ya seperti dijadikan dalam tanda petik ya. Jadi begini, dalam satu gereja itu kan banyak ya hamba Tuhan, tapi banyak loh hamba Tuhan itu yang merasa pada akhirnya tertekan. Mereka merasa seperti sapi perah ya, harus terus ke sana sini mendengar apa kata otoritas ya yang di atas mereka. Nah, tetapi saya melihat tetapinya juga ya. Tetapi apakah pernah eh, otoritas itu memperhatikan pelayan-pelayan gitu ya. Jadi banyak pelayan-pelayan atau hamba Tuhan itu pada akhirnya memilih mundur ya, memilih mundur karena merasa
dijadikan sapi perah. Ya nonstop, pelayanan ke sana ke sini, ini perlu pelepasan, doakan ini, doakan itu, pokoknya capek gitu ya, secara manusia capek, lelah gitu. Nah, kadang-kadang begitu ya, secara manusia kita lelah. Nah, hamba Tuhan ini juga adalah manusia yang juga memang perlu diperhatikan. Tadi kembali lagi tapi kepada integritas itu tadi. Bahasanya kadang-kadang saya lihat, aduh ini hamba Tuhan kok dibilang kayak sapi perah ya gitu ya. Apakah memang iya atau tidak? Itu tuh kembali kepada diri masing-masing. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan itu melihat diri kita gitu. Dan ini tadi, benarkah ketika hamba Tuhan itu tadi dalam keadaan tertekan, katakanlah ketika dia sudah menjadi sapi, dibilang sapi perah tadi, masih bisa nggak loyal? Masih bisa nggak menjaga integritasnya? Atau sebaliknya, sudahlah aku memilih mundur gitu. Ya, ini menjadi satu pertanyaan atau refleksi besar juga untuk kita yang pelayanan di gereja, termasuk juga mungkin jika ada di sini pendeta dan punya majelis gitu ya, majelis mungkin juga harus di, di, diperhatikan hal-hal seperti itu ya, jangan sampai eh, menjadikan hamba Tuhan itu juga seperti dalam tanda kutip sapi perah, tetapi tidak memperhatikan bahwa mereka juga perlu diperhatikan, gitu ya ibu-ibu ya. Ini PR kita bersama. Bersama, mampukah kita menjadi Paulus dalam keadaan tertekan, tetapi kita mampu menjaga integritas kita, gitu ya. Integritas kita kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Baik, adakah ibu-ibu lain lagi yang mungkin mau sharing atau sharing remanya? Ya, baik Bu Apa tadi? Joli, Ya, terima silakan Bu Linda. kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya dapat dari ulangan 25 ini ya. Ini mengenai kesaksian saya juga ini. Jadi di sini firman-Nya, janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Ayat 14, janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. 15, haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 16, setiap orangnya, ini yang saya ambil temanya ya, sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah, ini Tuhan kan tidak suka yang adanya curang, bohong, menipu ya. Satu kekejian memang ini bagi Tuhan. Jadi saya ini kebetulan ada di Sumatera. Dan saya tuh kemarin tuh di sini ada istilah pajak pekan ya. Teman-teman mungkin yang orang kita yang udah ke Sumatera itu pajak pekan ada hari-harinya. Nah, juga saya kebetulan di situ memang mau mencari makanan yang khas di daerah saya gitu ya. Nah, saya ada melihat orang yang menjual duku. Rupanya duku di sini bukan dibilang duku loh teman-teman. Aku sampai terheran-heran. Aku bilang, iya langsat. Aku bilang, ini bukan langsat duku. Kalau tempat saya ini asem. Tahu ya teman-teman, suara orang-orang kita kan manis sekali gitu ya, walaupun kasar tapi hatinya baik. Aduh, aku kalau di sini jadi selalu itu apa, tidak menjelekkan mereka, tapi aku selalu ya hatimu baik ya, walau suaramu kayak begitu gitu kan. Nah, jadi saya lihat mereka banyak sekali berbuat curang teman-teman sekarang ini ya. Kita kan udah tahu kebenaran ya. Dulu mungkin kita tuh kesel, benci gitu. Sekarang ini aku sedih gitu ya. Aduh, dia udah buat dosa deh tuh gitu kan. Karena kita kan udah tahu kebenaran ya. Jadi aduh, kulihat kayak gitu. Mau beli sekilo, kulihat itu nggak ada itu sekilo, palingan 7 on itu. Nah, itu biasanya kalau menurut orang-orang pedagang, pernah dulu aku bertanya, bagaimana kalian bikin caranya itu? Dia bilang, yang sebelah kanan yang itu ditambahkan batu atau apa gitu ya, supaya lebih berat. Nah, jadi
Di sini kan firmannya tertulis haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Nah, inilah dia tidak memakai yang utuh dan tepat ya. Dia tambahkan lagi satu timbangan gitu biar terasa berat. Nah, jadi di sini saya mau katakan bahwa kesaksian saya juga yang berdasarkan saya waktu itu sempat ini ya, ada usaha saya itu biasalah usaha mama-mama ya berjual lagi waktu saya di Sumatera ya di Kisaran. Nah, dari hal inilah saya itu senantiasa takut sekali berbuat curang. Karena yang paling saya takutkan adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi teman-teman tahu nggak? Aku tuh banyak orang yang kalau mau beli sama saya gitu, Bu, ini sama harganya, gitu, itu sama harganya. Kalau saya mau membuat curang gitu ya, bisa saja gitu kan. Apalagi saya lihat dia tuh sangat suka, iya sama gitu ya. Tapi hanya satu yang ku lihat dan yang ku pegang dan yang ku takut. Ada firman tertulis adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi teman-teman kalau udah kekejian bahwa itu berarti kekejian bagi Tuhan Allahmu, itu berarti satu perkara yang Tuhan istilahnya sudah terlalu sekali Tuhan boleh dikata juga benci ya Bu Joli ya gitu ya, benci kesel campur aduk lah Tuhan yang berarti kita kalau ini menurut saya ya mohon teman-teman juga dikoreksi ya. Gini, jadi Tuhan senantiasa terus memalingkan muka kepada kita. Sedih nggak teman-teman kalau Tuhan memalingkan muka kepada kita? Nah, itu yang saya pegang. Puji Tuhan sampai sekarang kayak kemarin yang tukang duku itu saya berdoa untuk dia. Tuhan kasihani dia, ajar dia agar ia boleh tahu kebenaran daripadamu. Dalam nama Yesus, hai orang penjual duku, kau bilang, dalam nama Yesus semua kecuranganmu hancur patah oleh darah Yesus. Aku hanya bisa berdoa karena dia pun tidak aku kenal, tapi aku percaya dengan doaku ini dia pasti nanti akan lebih lagi mengetahui kebenaran itu sehingga dia boleh bertobat. Itu Bu Joli, terima Amin. kasih. Terima kasih Bu Linda ya. Nah, ini ibu-ibu ya, ini kadang-kadang itu menjadi satu dilema loh, terutama Yeah. untuk kita orang Kristen yang sudah membaca firman nih ya, karena banyak juga Yeah. orang Kristen yang dia nggak pernah baca firman, malas, hanya taunya hari Minggu ke gereja, jadi hanya dengar khotbah ya. Nih, yang agak bahaya ini kan untuk orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, profesinya adalah pedagang, pengusaha, ya. Nah, ini jangan-jangan baca Alkitab ya baca Alkitab, bisnis ya bisnis, ya kan? Kadang-kadang itu tuh menjadi satu tantangan tersendiri loh, ya, untuk mereka ya yang pedagang-pedagang berjualan itu ya, untuk coba tantang dirinya, bisa nggak ya aku jujur gitu ya. Artinya mencari keuntungan nggak apa-apa, tapi jangan berbuat curang. Kayak tadi kan yang Bu Linda bilang itu curang kan? Iya, betul, curang. Iya kan? Jadi dia apa Iya. tadi nambah apa tadi ya istilahnya itu di 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 timbangannya itu. Iya, dia menambahkan untuk yang ke sebelah kiri, yang tempat Ah, barangnya itu ditambahkan batu di bawah iya gitu. batu. Jadi, mm. Jadi timbangannya itu ditambahin batu supaya kalau 1 kilo katanya ya, ya. Nih, yang pedagang-pedagang nih yang di pasar nih ya, kita beli rambutan lah, beli Mm-mm. langsat, beli jeruk atau apa ini perlu dicek ini timbangannya itu Iya, beneran nggak atau perlu saya iya. bawa timbangan sendiri dari rumah. Ya, itu baru di usaha dagang, nggak tahu di kerjaan Iya, masing-masing bagaimana ya. Iya betul. Tanyalah diri iya sendiri ya. betul. Kita bisa mengaku sama Iya. Tuhan ya, tanpa kita sadari pun kebohongan-kebongan kecil itu pun terjadi kok. Itu kayak nggak sadar. Tapi ya itulah. Nah, itulah dia kita tuh sudah ngerti firman. Marilah kita bel- em,
memaksa diri itu untuk jujur. Memang benar kalau dapat uang, aduh udahlah, kita itu manusia yang namanya uang, duit, 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 duit. Kalau udah tahu hitung duit, wah warnanya sekian-sekian, lupa tiba-tiba firman ya. Firmannya dinantikan aja lah. Yang penting untung dulu. Setelah dipakai uangnya baru aduh nyesel deh. Tapi kan uangnya udah kelanjur kan masuk ke dompet ya. Nah, ini menjadi satu ini kita juga ya. Kita sama-sama ini semua perempuan ini ya. Matanya kan agak-agak sedikit gimana gitu kalau soal duit ya. Soal duit, Iya, soal betul. keuntungan gitu ya. Nah, jadi kita belajar untuk jujur ya, belajar untuk jujur eh terhadap apapun, terutama yang menjadi tantangan besar kita ini sebenarnya yang terkait dengan pekerjaan dan profesi kita masing-masing. Kita punya semua ini punya pekerjaan. Itu Iya. tantangannya berat untuk benar-benar menjadi orang yang lurus. Ya, saya ini kan Bu, ibu-ibu di sini tinggal dan punya komunitas ya. Kebetulan komunitasnya saya ini juga rata-rata ya orang-orang yang bisnis lah ya, pengusaha. Dan ya itu dia, kalau sudah bergabung sama orang yang berbisnis atau berusaha, pikirannya itu kan selalu ada ada semacam Duit. pikiran begini. Contoh nih ya, kita buat kaos ya, saya bilang begitu. Oh, Saya kan memang jujur, maksud saya ini bukan pengusaha. Jadi seberapa yang saya cetak harganya segitu, segitulah memang harganya. Nggak oh. ada ditambah sama sekali, nggak ada. Ongkos transport pun saya nggak pernah mau ngambil. Istilahnya ya nggak apa-apa lah numpang lewat gitu ya. Benar-benar harganya segitu. Tapi bisa loh dalam pikirannya mereka itu, oh ini pasti nanti Mama Helsa ngambil untung Iya. sekian gini-gini. Itu sudah ada di dalam pikirannya. Itu tanpa diminta, ini pasti nanti ini ngambil untungnya sekian ini nih yang harganya ini kok mahal sekali. Padahal itu memang segitu dengan kualitas yang bagus gitu ya. Kita mau memberi yang terbaik ya. Dengan kualitas yang bagus, dicetak sekian ya memang harganya segitu gitu loh. Tapi udah tiba-tiba tuh di dalam, wah harganya segini nih, ini pasti ngambil untung sekian ini. Itu tuh loh tanpa sadar gitu. Tanpa sadar itu sudah begitulah cara berpikirnya mereka, bahwa ada keuntungan yang saya ambil padahal nggak terbersit sama sekali ngambil keuntungan gitu ya. Tapi ya itulah gitu kan. Itu tanpa disadari itu terjadi gitu. Nah, itu begitulah ya. Mungkin ibu-ibu juga pernah mengalami ya, misalnya mau bantu melakukan sesuatu tiba-tiba ada orang pasti curiganya minta ampun ini begini gitu ya. Aduh, nggak enak banget dicurigai ya. Bermaksud hati baik, jujur ya, tapi dicurigai. Itulah dia ibu-ibu resiko kalau tinggal kalau punya komunitas lingkarannya itu orang-orang yang ya sama-sama Kristen sih gitu, tapi yang saya bilang tadi itu hari Minggu ke gereja gitu ya, artinya bukan pembaca firman secara reguler seperti kita itu belum sampai ke sana gitu. Jadi memang kita harus siap Betul. juga untuk dipikirkan yang tidak-tidak. Yang penting respon kita bagaimana kan gitu ya, tidak tersinggung seperti itu gitu ya. Dan yang penting itu tadi itu benar, memang benar adanya dan tidak ada kebohongan di sana. Gitu. Baik, ada ibu-ibu lain, mungkin Bu Iya. Rahayu, Bu Saryana, Bu silakan. Joli, Ya, saya boleh nambahin sedikit, ya boleh nambah boleh. sedikit. Boleh. Boleh yang banyak, Bu. Banyak juga Ini boleh. itu Bu Eti lah pasti Mumpung itu masih di loh, si kampung. sedikit mana. Iya, aku di sini itu apa namanya melihat yang Betah itu ya sekali. macam-macam. Iya Bu Eti, aku percaya minggu depan udah siap lah semuanya ya. Tapi nggak Amin. apa-apa lah. Biarlah Tuhan lebih lagi mengajar untuk lebih sabar, lebih mengerti, lebih percaya. Helinda, imanmu malah mau harus lebih bertumbuh. Yes Tuhan. Iya, Ya, nikmati amin, kampung, amin. Bu. Nikmati dulu Iya. kampung, ya kan? Ya, iya benar. Jadi gini teman-teman, tadi kan Ibu Joli juga mengatakan gini, hai, ya ini kita di sini ibu-ibu, kebanyakan kan memang zaman sekarang ini, zaman now ini ibu-ibu kan satu memang hobi ataupun memang itu memang sudah menjadi kebiasaan sekarang ibu-ibu untuk berdagang ya, gitu ya, untuk bisnis. Ya. Bisnis. Jadi gini,
Dulu saya tuh lagi waktu saya berbisnis itu lagi Sumatera itu ya kan, saya bersharing nih sama ada hamba Tuhan. Saya bilang gimana ya, aku bilang gitu, aku kan berbisnis nih, aku bilang gitu kan. Jadi gimana ya caranya ya, aku bilang begitu, supaya aku ini nggak mau bohong, tapi biarlah daganganku laku, aku bilang gitu kan. Oh begini aja Bu Linda katanya, umpama dia bilang kan aku umpama tawarin 1.000, ini berapa Bu Linda? 1.000 gitu. Oh Bu Linda jangan dong, turun dong, umpama 700 ya, kan Ibu Linda kan belinya juga 500, udah cukuplah 200 gitu ya. Biasanya kan kita enggak, aku belinya aja udah 900, padahal memang betul belinya 500. Jadi kata hamba Tuhan itu, Ibu jangan jawab. Jangan Ibu jawab dengan kata-kata, Kejebak enggak ya. kok, aku belinya udah 600, padahal bohong kan. Oh. Nah, katanya jangan Ibu jawab. Jadi sampai sekarang loh teman-teman, kalau aku jualan gitu nggak aku jawab, nggak aku bilang, nggak ada aku bilang gini. Umpama dia tawarkan dari aku bilang 700, 500 gitu kan. Padahal di situ memang 700 itu boleh, jujur aku bilang udah banyak untungnya gitu. Sementara orang itu bilang, oh Ibu segini deh kan Ibu udah untung. Kalau dulu-dulu kan enggak, aku beli segini. Semenjak aku dengar itu nggak aku jawab. Aman. Aman, puji Tuhan, aku tidak berbohong, ya kan teman-teman? Iya. Ya kan? Aku tidak berbohong, puji Tuhan, aku menang. Jadi terus dia bilang begini, ayo dong Ibu Linda, gitu kan? Ini iya ya cantik ya, udah pas, kebetulan juga pas. Jadi aku juga nggak mau dong gini kan. Nggak tahu lah ya, semenjak kita udah kenal Tuhan gitu kan, akhir-akhirnya jatuhlah 600 gitu kan. Itu pun aku kan udah punya untung. Tapi yang di sini aku bersyukur tidak ada jawaban mulutku. Tidak, aku nggak ada. Jadi aku tidak berbohong. Itu yang ku pegang, karena ada firman Tuhan, kekejian, bohong itu sangat Tuhan benci. Berbuat curang sangat Tuhan benci. Jadi itu teman-teman ibu-ibu yang masih ada bisnisnya, ya, itu aja ya teman-teman, biar itu boleh kita pegang tetap. Yang akhirnya aku lakukan itu, puji Tuhan. Namanya tidak pernah aku rugi, tidak ada orang yang tidak senangi gitu. Tetap kita dibela Tuhan. Karena apa? Karena kita memegang firman-Nya. Karena kita melakukan firman-Nya. Gitu ya. Puji Tuhan. Tuhan Terima Yesus kasih, Bu berkati. Linda. Ibu-ibu tercinta. Iya, Ya, kita juga sama-sama. ibu-ibu nih, ibu-ibu, kita juga kalau tahu ada teman kita berdagang, berjualan, dikasih harga segitu ya udah nggak usah tanya kok mahal banget. Ini nih nggak usah ya. Pokoknya Ibu-ibu kalau kita nggak tuh nawar, Bu, penasaran. kalau di pasar mah Hanya kagak apa. nawar nggak akal. Kalau perempuan ini kalau nggak nawar tuh nggak afdol rasanya ya. Kalau saya Iya, sudah terbiasa iya kalau di memang. pasar itu belanja di pasar sampai di pasar belanja segitu dibilang ya udah saya bayar. Tapi kalau ibu saya, aduh sampai capek saya nawarnya itu sampai ini apa urat-uratnya keluar. Ibu saya dulu, Iya. aduh. Ya kita nggak usah lah begitu. Pokoknya ini saya kalau belanja ke pasar juga gitu kok. Ini berapa gitu kan? Oh sekian katanya udahlah bayar aja lah. Seperti itu males saya nanya-nanya ya kan ya udah pokoknya itu rezeki dia kan kayak gitu. Betul, 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 betul. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Kita Tuhan. ibu-ibu, Iya, iya betul. kita ibu-ibu udah begitu aja lah. Jangan sampai urat kita ini keluar hanya perkara 100 rupiah. Ya, ya. Udah gitu sampai rumah terasa vertigo, itu bukan karena sakit, karena kamu itu menawarnya luar biasa panjangnya. Keluarlah pening pala itu kan. Aduh. Aduh, pusing kepala baby. Mungkin itu seninya kali ya, menawar ya. Padahal cuma Iya 500 betul. doang, 1.000 doang, itu pun wow luar biasa.
Walah perempuan. Baik, apakah ada ibu-ibu lain yang mau sharing? Bu Rahayu, Bu Aku, Saryana, Bu ya? Joli, Ya. Bu Joli, tadi kan Bu Joli bilang itulah perempuan. Tadi aku pakai kaos ini, teman-teman lihat nggak? Ya, Yang Iya, kita seragam kita di Bandung. Nah, jadi aku ke kantor desa kan, terus ada satu wanita perempuan juga kerja di bidan. Wow, apa ini? Katanya bacaannya baca lah. Wow, perempuan baca Alkitab. Jadi Online. bagaimana lah Eda? Itu caranya perempuan kok cara. Dia sudah bersaksi dengan kaos itu. Iya, ini ke aku. Kau apa bacanya di situ? Kumpulan bidan Sumatera gitu kan? Oh itu bidan nyata. Tapi dia heran perempuan baca Alkitab. Jadi bagaimana nggak ada lakinya? Ada Pak Tim. Jadi aku ini enggak mau. Aduh, akhirnya kami bercerita banyak. Akhirnya keluarlah penginjilan itu sambil minum kopi. Ibu Lampita jangan cemburu ya, sambil minum kopi. Tadi Eda, maaf ya Eda, aku nggak bisa terima telepon Eda. Tadi aku lagi cerita-cerita itu dah sama Ferenc. Aku lagi bersharing, menginjili bagaimana perempuan membaca Alkitab itu. Aku bercerita lah kumpulan kita. Aku ceritakan yang ada kita healing retreat. Jadi ngapain aja itu gitu. Aduh, sampai aku bilang kasihan kali lah ya kalian ya. Terlalu istilahnya tanda kutip miskin tentang ini ya kerajaan Allah ya gitu. Aduh itu sekali lah tadi dia bilang jadi ke Bandung bro, pokoknya seperti aku kalau pergi ke Meksiko begitulah noraknya aku. Wah, Bu Linda jadi artis dong di sana, Bu Linda. Apalagi dengan pink ini aku tadi. Aduh, cantik memang nggak sampai. Ini datang Edaku selalu gini. Kok ke kantor desa aja, mesti pakai bedak, mesti pakai lipstik. Iyalah, orang kota. Orang kota gitu aku loh. mekel. Ibu Eti, aku mekel aja Bu Eti. Ibu Eti tahu mekel kan? Ya, tahu. Harus begitu. Gak usah dilawan. Gak usah. Apalagi dia lihat aku pakai lipstik nggak pakai kaca, tambah bingung dia karena aku udah biasa. Oke lah Bu Joli, besok aku sambung lagi episode 2 ya. Aduh, luar biasa. Terima kasih Bu Linda. Bu Rahayu mau nambahkan? Sama-sama. Lanjut saja Bu. Bu Saryana? Lanjut saja Bu. Oke, ibu-ibu lain ada lagi kah yang mungkin mau sharing? Ibu Joli, besok emang ada pembacaan? Besok ada pembacaan? Besok itu kan hari Sabtu, Bu. Libur kita. Oh iya. Libur. Ya, baik. Tadi siapa yang ngomong ya? Bu Desi ya? Idem, Bu. Idem. Oh iya, Idem iya. aja, Bu. Oke, baik. Ibu-ibu kita sudah selesai hari ini, luar biasa ya. Pembelajarannya tuh. Jangan curang ya, ibu-ibu ya. Awas kiloannya dibetulin. Kiloannya ditera. Ya, bagi pedagang-pedagang di sini tolong kiloannya ditera. dibetulin tadi katanya Bu Eti. Ya, ditera dulu, tera ulang. Oke, baik ibu-ibu kita akhiri pembacaan firman kita dan selamat berweekend ria ya. Sebentar lagi juga mau Lebaran ya. Bagi ibu-ibu juga siapa tahu ada yang mau mudik ya. Selamat bermudik ria. Mungkin Bu Rahayu bisa tutup dalam doa Bu Rahayu. Ketemu lagi Senin ya ibu-ibu ya. Ya. Oh Senin ya. Ya. Silakan. Luar biasa ya. Saya juga berdagang loh Bu. Gini, saya berdagang itu gini, kadang ya bertentangan dengan suami ya. Seperti apa yang dikatakan bisnis, belas kasihan. Tetapi Tuhan berikan hikmat. Cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi jangan tulus terus, jadi jangan cerdik terus. Jadi rugi ya. Jadi satu, ya cerdik sama tulus gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama Ibu Rahayu. Ya. Kita satukan hati. Kita sudah selesai. Tarik kanan.
Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang kami baca malam hari ini Tuhan. Merema dalam hidup kami Tuhan, membuat pelajaran dalam hidup kami. Kami tidak ingin membaca sekedar membaca, kami tidak ingin hanya membaca hanya di PBA ini, tetapi kami mempunyai keintiman, mempunyai kesehatian dengan Engkau Tuhan, tidak hanya dengan ibu-ibu ini saja, tetapi kami bisa mendalami Alkitab ini bersama Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, walaupun jarak memisahkan, tetapi Engkau satukan kami. Roh Kudus yang memimpin, menuntun setiap apa yang kami dapatkan dan kami sharingkan, menguatkan satu dengan yang lain. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diperpintarkan, diperpandaikan. Terima kasih Tuhan, yang tidak bisa apa-apa bisa berbuat apa-apa, karena firman-Mu itu adalah firman yang Tuhan berbicara sendiri Tuhan. Itu bukan logos, itu bukan hanya buku tebal, tetapi adalah Tuhan Yesus Kristus yang berbicara atas kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, terutama untuk penginjilan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, melalui hidup kami Tuhan, mentransformasi kasih Kristus, bukan seperti orang dunia ini Tuhan, tetapi ada pembedaan atas PBA ini Tuhan, seperti apa yang disaksikan oleh Bu Linda tadi Tuhan, melalui baju yang dipakai ya Tuhan, melalui tubuh kami saja Tuhan, memancarkan kemuliaan-Mu, memancarkan cahaya sinar kemuliaan-Mu Tuhan, tidak hanya di mulut saja, tetapi di tindakan kami Tuhan, di perlakuan kami sehari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan, kami butuh pimpinan-Mu Tuhan, kami tidak dapat bergerak sendiri, kami perlu Engkau ya Roh Kudus, pimpin tuntun setiap langkah kami, urapi perkataan kami, penuhi perkataan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami katakan Tuhan, itu mencerminkan perkataan kami penuh dengan kuasa, perkataan kami penuh dengan kewibawaan, perkataan kami penuh dengan otoritas. Kami bisa menciptakan segala sesuatu yang gak ada menjadi ada, yang mustahil bagi kami tidak mustahil bagi Tuhan. Kami percaya yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan. Itulah yang Yesus lakukan dan kami bisa melakukan itu semua. Karena identitas kami adalah identitas anak kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan yang beserahkan Bu Linda, Bu Eti, Bu Joni, Bu Marina, Bu Pita, Bu Sariana, Bu Tika, Bu Desi, Bu Gabriel, Bu Grace, Bu Haryani, Bu Ida, Bu Lina, Bu Naceh, Bu Martense, dan hamba-Mu ini kami serahkan PBA ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang ikut ambil bagian. Berkati keluarga besar kami, berkati suami, anak kami Tuhan, pendidikan anak kami Yesus, pekerjaan kami. Kami percaya saat kami mencari wajah-Mu, mengejar apa yang Kau ingini, berkat itu yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar berkat itu. Terima kasih Tuhan, pimpin tuntun setiap langkah kami. Sebentar lagi kami mau istirahat, jagai, lindungi, sertai kami Tuhan, bawa kami ke alam mimpi-Mu Tuhan, supaya kami bisa menceritakan apa yang Kau perbuat pada hari ini, dan besok kami mau melanjutkan aktivitas kesehatan, kekuatan Kau berikan kepada kami hari ini, dan besok kami bisa bangun dengan badan yang sehat, badan yang kuat, badan yang segar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.